Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 737. 1 bulan sudah berlalu. Marcel yang menipu Pak Bakri, kini ada di penjara. Kenshin menjalani aktivitas seperti biasa, bekerja menjadi cleaning service lagi. Meski sudah banyak yang mengetahui dirinya, Kenshin tetap melakukan pekerjaan lamanya. Begitu juga dengan Iwan, yang hatinya bimbang, penuh dengan pertanyaan. Iwan hari-hari belakangan selalu merenung sendiri, bertanya-tanya dalam hatinya, kapankah akan punya anak dirinya? Sedang Paijo hari pernikahannya semakin mendekat. 3 minggu lagi Paijo akan menikah dengan Wati. Paijo pun sibuk sekali, bolak-balik ke desa untuk mempersiapkan semua keperluannya. Sementara itu di lain tempat, si Rena Larazati, yang punya Lamborghini, serta pemimpin perusahaan itu, sedang bicara dengan mama dan papanya. Mamanya itu berkata, "Oh ya Rena, gimana menurutmu Rendra itu? Apa tampan bagimu? Status sosialnya kan sekelas denganmu. Bahkan lebih kaya dari kita. Rendra juga seorang pengusaha yang sukses. Dia punya kapal pesiar, punya pesawat terbang sendiri. Semua sudah berkecukupan. Mama lihat kemarin sewaktu pertemuan itu. Kamu bicara banyak dengannya. Mama dan papamu sudah setuju kalau kamu menikah dengannya. Tinggal kamu sendiri yang memutuskan Rena. Kan usiamu sekarang udah 26 tahun. Apa kamu nggak ingin menikah? Masalah perusahaan dan karir tak ada habisnya Rena. Mama dan papa kan juga ingin punya cucu." Mamanya bertanya begitu. Rena pun menjawabnya, "Iya sih Ma, Rena tahu hal itu. Tapi Rena nggak bisa langsung menikah begitu saja Ma. Semua ada prosesnya Ma. Rena kan baru mengenalnya, belum tahu siapa dirinya. Baru bicara cuman pertemuan kemarin. Ya harus ada perkenalan dulu Ma. Nggak harus cepat-cepat menikah." Mamanya pun membalasnya, "Maksudnya kamu pacaran dulu gitu Rena? Apa kamu nggak ingat pacaran sama Yudis? Sudah berapa lama kamu kenalnya?" Ternyata Yudis begitu. "Perkenalan lama nggak menjamin akan menikah Rena. Jadi kamu harus cepat memutuskan. Karena Mama merasa Rendra ini orang yang pas jadi menantu Mama. Orang yang tepat jadi suamimu pula. Coba kamu pikir baik-baik. Nama depannya kan sama denganmu. Rendra dan Rena. Sama-sama hurufnya R pula." Mamanya Rena tertawa pelan. Rena pun menjawabnya, "Ah bisa aja Mama bilangnya. Itu kan hanya kebetulan saja Ma." Rena bingung dalam hatinya. Di samping usianya yang bertambah, Mama dan papanya ingin punya cucu pula. Rena yang sudah bicara dengan Rendra itu, Rena pun belum mengiyakan akan permintaan mamanya. Dan Rena berkata, "Iya Ma, Rena mengerti. Nanti pun Rendra akan ke sini, mengajak Rena makan di restoran." Mamanya pun senang mendengarnya. Tak beberapa lama kemudian, 1 jam setelah itu, Rendra datang ke situ. Mobilnya Jaguar berwarna kuning. Penampilannya memang bak artis. Jam tangan yang dipakainya bermerek mahal. Rendra disambut mama dan papanya Rena. Rendra pun menyapa pula, dan dipersilahkan dengan welcome sekali. Si Rena ada di ruang tamunya. Mereka pun bertemu, dan Rena pun ditanya, "Oh ya Nona Rena, gimana apa jadi kita keluar sekarang?" Si Rena pun menjawabnya, "Oh ya nggak apa Mas Rendra. Memangnya di restoran mana kita nanti datang?" Rendra pun menjawabnya, "Di restoran yang paling istimewa Nona Rena yang cantik. Kan sama orang cantik harusnya juga di tempat yang spesial." Rendra menggoda Rena, dengan senyuman dan kalimat memuji-muji Rena. Si Rena pun tersenyum pula. Mama dan papanya Rena mengintipnya. Jadi senang mereka melihatnya, hingga Rendra pun izin pamit untuk mengajak Rena keluar. Papa dan mamanya pun mengizinkan. Si Rena pun berjalan bersama Rendra, naik mobil Jaguar yang mewah. Sedang Kenshin yang bekerja lagi, memakai seragam cleaning service kembali. Kaori pun demikian ada di kantornya. Kaori sedang mengetik-ngetik pekerjaannya.
sambil melihat ke arah jendela luarnya. Melihat Kenshin suaminya, yang bicara pada office boy di situ. Office boy yang bernama Slamet itu ditanya Kenshin. "Oh ya Mat, Slamet memangnya mau kirim kemana paketan itu? Apa isinya, diminta siapa memangnya?" Slamet office boy itu menjawabnya. "Oh ini tuan muda. Oh maaf Mas Kenshin, maksudnya saya diminta Pak Udin mengirim berkas ke perusahaan Lantama." Kenshin menyahutnya. "Kalau gitu saya saja Mat yang mengirimkan. Sekalian aku ada perlunya nanti di sana. Mau menemui Iwan dan Pak Andi." Slamet pun membalasnya. "Tapi saya khawatir nanti kena teguran Mas Kenshin. Dapat perintah malah diberikan ke orang lain. Lebih baik saya saja yang mengantarnya." Kenshin menjawabnya. "Kalau gitu Mat, aku pinjam saja sepedamu. Sepedamu aku pakai untuk mengirim paketannya. Kan itu sama saja Slamet. Lu yang ikut bekerja. Sudah sini berikan paketnya. Biar aku antarkan. Karena tuan muda yang meminta." Slamet pun memberikannya. Kemudian Kenshin menemui Kaori. Kenshin bicara. "Kaori, aku tak keluar sebentar ya Kaori. Mau mengirim paketan ke tempatnya Iwan." Kaori menjawabnya. "Pasti kamu saya yang memintanya sendiri ya? Meminta pada Mas Slamet itu?" Kenshin menyahutnya. "Tahu aja kamu Kaori. Mengintip ya dari jendela ini." Kenshin tersenyum. Kaori membalasnya. "Mau tahu aja say kamu. Kalau gitu ganti baju dulu say. Kamu pakai mobil kan ke sana?" Kenshin menyahutnya. "Enggak Kaori. Tapi aku pinjam sepedanya Slamet tadi. Kan tempatnya juga nggak jauh. Jadi aku pakai sepeda kayu aja Kaori. Sekalian berolahraga. Kan lama aku nggak bersepedaan. Jadi pakai baju kerja ini aja nggak masalah." Kenshin bicara tersenyum ke istrinya. Kaori pun menjawabnya. "Tapi apa kamu nggak capek say nantinya? Pakai sepeda biasa begitu. Entar kena panas gimana? Kamu bisa-bisa sakit nantinya." "Gak boleh say, aku nggak mengizinkan." Kenshin pun bicara. "Please Kaori, istriku yang cantik sekali. Tak ada duanya dibandingkan dengan siapapun. Ini kan mendung nggak panas Kaori. Lagian tempatnya kan nggak jauh. Beberapa menit pun sudah tiba. Entar aku belikan oleh-oleh untukmu." Kenshin minta izin ke Kaori dengan merayunya. Kaori pun mengizinkan. Kemudian Kenshin pun pergi. Keluar membawa sepeda pancalnya Slamet. Sepeda jengki yang ada boncengan di belakangnya. Mirip sepeda papos di zaman dahulu. Dikayuhlah sepeda lawas itu oleh Kenshin di jalan raya. Paketannya ditaruh di belakangnya. Kenshin yang berbaju cleaning service tak memakai jaketnya. Hingga sampailah Kenshin di pertengahan jalannya. Nampak lalu lintas begitu ramainya. Mobil-mobil dan motor saling bersahutan bunyinya. Melintas di sepanjang jalan begitu banyak jumlahnya. Di saat itu Kenshin melihat seseorang ibu dan bapak yang sudah tua. Sedang membawa barang yang nampak berat di tangannya. Kenshin pun turun dari sepedanya. Akan membantu menyeberangkannya. Menyeberangkan ibu dan bapak tua itu. Sementara itu di saat sebelumnya. Rendra yang di dalam mobil Jaguarnya. Bersama Rena yang ada di sampingnya. Mereka yang saling bicara. Rendra pun berkata, "Sebentar ya Rena, kita berhenti dulu. Aku mau kirim uang ini ke yayasan yang membutuhkan dana." Rendra menekan layar di dashboard mobilnya. Terbuka nama Yayasan Amal. Rendra pun mengetik angka 1 miliar. Disumbangkan ke Yayasan Amal itu. Rena melihatnya, jadi menilai baik dirinya. Menilai Rendra dengan hatinya. Dan berjalanlah mereka lagi. Hingga di lampu stop penyeberangan orang. Lampunya terlihat merah. Rendra pun menghentikan mobilnya. Karena ada orang yang menyeberang. Terlihat Kenshin yang membantu kedua orang tua itu. Barang bawaan yang berat itu ditaruh di belakang sepedanya Kenshin. Sambil bapak tua itu memegangi dengan tangannya. Kenshin pelan-pelan menuntun sepedanya. Sedang si Rena yang ada di mobil bersama Rendra. Belum tahu kalau ada Kenshin yang menyeberang di situ. Belum tahu Kenshin yang lagi menuntun sepeda biasa. Karena Rena lagi melihat handphonenya. Lagi membalas pesan yang masuk di WhatsApp-nya. Dan tiba-tiba, barang bawaan yang dipegangi Pak Tua itu berjatuhan. Berjatuhan ke arah sebelah kanan. Brak-brak-brak jatuhnya mengenai mobil kuning Jaguar itu. Yang dinaiki Rendra. Yang ada Rena di situ. Rendra pun langsung marah jadinya. Si Rena pun melihat ke depannya.
Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.